Selamat pagi, dengar suara saya? Halo, dengar suara saya? Dengar suara saya, Nak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang presentasi pagi hari ini silahkan dipaparkan ya slide-nya. Presentasi, Nak. Oke, oke. Gimana Risma? Udah bisa? Ibu himbau sambil menunggu kelompok yang presentasi, kalau misalnya mau memberikan pendapat, alangkah baiknya suaranya yang kuat ya, takutnya nggak terdengar di Zoom kita ini ya. Oke. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan mengikuti perkuliahan ini dalam rangka presentasi dari kelompok 7. Yang kami hormati Ibu Nanda Ayu Setiawati MPD dan yang kami sayangi teman-teman kami sekalian. Izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Materi pertama ada Alice, materi kedua ada Nadia, materi ketiga ada Risma, materi keempat ada Faugo, materi kelima ada Desta. Baik, di sini saya pemateri pertama akan memaparkan pengertian media pembelajaran IPS. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau bahan ajar dan perangkat keras atau alat belajar. Ada beberapa definisi tentang media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Smaldino. Media berasal dari bahasa Latin dan dalam bentuk tunggal berasal dari kata medium. Media secara harfiah bermakna perantara
atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Yang kedua ada AIDS atau Association for Education, Communication and Technology. Mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala bentuk dan aluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Yang ketiga ada Scrum, mendefinisikan media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang keempat ada Sadiman, menyatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Apapun batasan yang diberikan atau persamaan di antara batasan tersebut, yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat secara perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebuah bahan atau alat yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Dari media pembelajaran. Secara praktis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting, antara lain 1. Membangkitkan motivasi. Dengan media pembelajaran ini, sehingga dapat memperbesar perhatian individual siswa untuk seluruh anggota kelompok belajar, sebab jalannya pelajaran tidak membosankan dan tidak monoton. Yang kedua, memfungsikan seluruh indera siswa, sehingga kelemahan dalam salah satu indera. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada jenis media visual, yang kedua jenis media audio, yang ketiga ada jenis media audio visual, dan yang terakhir itu ada jenis media multimedia. Yang pertama, jenis media visual. Media visual merupakan media yang bisa dilihat. Media ini mengandalkan indera penglihatan. Media visual merupakan sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Nah, berikut jenis media berbasis visual yang paling tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama ada gambar atau foto, di mana gambar yang dimaksud ini termasuk foto, gambar, sketsa, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang kedua itu ada chart atau bagan. Bagan atau chart ialah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lambang ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang ketiga ada grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematik dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang keempat ada peta dan globe. Pada dasarnya, peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi secara khusus. Peta dan globe tersebut memberikan informasi tentang keadaan permukaan bumi, tempat-tempat serta arah dan jarak, data-data budaya kemasyarakatan, dan data-data ekonomi. Yang kelima ada buku. Buku atau media cetak seperti buku cerita merupakan media klasik dan masih digunakan sampai saat ini. Yang kedua itu ada jenis media audio. Media audio adalah media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Jenis media berbasis audio yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar yaitu yang pertama ada rekaman ceramah atau penjelasan guru. Ini sangat berguna karena materi pelajaran dapat diputar kembali oleh siswa secara berulang. Yang kedua itu ada audio CD atau MP3, digunakan untuk memutar materi audio yang relevan dengan pelajaran. Baik, sekarang kita masuk pada jenis media multimedia. Media multimedia adalah gabungan dari berbagai media yang saling berintegrasi, seperti teks, grafis, animasi, suara, dan video. Dengan demikian, multimedia dapat menggambarkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Jadi, berikut jenis-jenis media berbasis multimedia yang dapat digunakan dalam proses
kegiatan belajar mengajar, yaitu satu, presentasi PowerPoint. Presentasi PowerPoint menggabungkan teks, gambar, grafik, dan video untuk menyampaikan materi pembelajaran secara visual dan terstruktur. Yang kedua, video pembelajaran. Video yang berisi penjelasan konsep, demonstrasi eksperimen, atau tutorial yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu animasi. Animasi menggunakan animasi untuk menjelaskan proses atau konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Nomor 4, e-book dan modul digital. Buku digital yang sering dilengkapi dengan fitur interaktif seperti hyperlink, kuis, dan video untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima yaitu aplikasi pembelajaran. Aplikasi mobile atau komputer yang dirancang untuk membantu pembelajaran dengan fitur seperti latihan soal, permainan edukatif, dan bahan bacaan interaktif. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu tentang kriteria media pembelajaran yang baik di sekolah dasar. Tentu saja untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik, kita perlu menentukan kriteria apa yang cocok dan tepat untuk menggunakan atau membuat media pembelajaran yang baik di dalam kelas. Berikut beberapa kriteria umum yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan media, yaitu 1. Kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Dalam hal ini, sebelum kita memilah atau menentukan media pembelajaran, kita perlu menentukan tujuan pembelajaran tersebut, baik itu tujuan instruksional umum maupun tujuan instruksional khusus. Adapun tujuan instruksional umum yang artinya tujuan ini diharapkan agar peserta didik mampu untuk mencapai atau mengikuti suatu program atau mata pelajaran tertentu. Contohnya dalam pelajaran IPS, peserta didik mampu memahami konsep dasar IPS tentang interaksi sosial dalam pembelajaran tersebut. Kriteria kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Kesesuaian dengan materi pembelajaran yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Misalnya, guru IPS ingin mengajarkan sejarah perjuangan pahlawan nasional, maka dapat menggunakan media berupa video demonstrasi. Ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik atau gaya belajar siswa, yaitu kita menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan minat, usia maupun gaya belajar siswa, agar media pembelajaran yang dipakai dapat dipahami oleh tiap-tiap siswa walaupun berbeda gaya belajarnya. Keempat adalah keterampilan dan kemampuan guru dalam menggunakan media. Keterampilan dan kemampuan menjadi kunci suksesnya komponen perangkap pembelajaran, yakni media pembelajaran. Akan tetapi, syarat utamanya adalah guru mampu untuk menggunakan media pada proses belajar mengajar. Terakhir, kriterianya yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Misalnya saja, guru IPS merencanakan untuk memutar video pembelajaran di kelas, tetapi di dalam sekolah tersebut ternyata tidak memiliki infokus. Oleh karena itu, fasilitas pendukung di sekolah juga sangat berperan penting dalam hal ini. Nah, dalam hal ini, guru bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, misalnya memanfaatkan media papan tulis dalam mengajar pembelajaran. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Isna ini. Jadi Ibu simpulkan ya bahwasannya media pembelajaran itu adalah sebuah jembatan antara guru dan siswa, itu kan? Agar materinya mudah dipahami, maka guru itu memiliki sebuah alat gitu. Alat untuk sebagai jembatan agar muridnya itu lebih memahami materi yang disampaikan kepada guru. Seperti hari ini, ya kan? Kita agar memahami materi yang ditampilkan kepada kelompok yang presentasi. Jadi apa medianya? Medianya PowerPoint gitu ya kan. Jadi bagaimana kalau seorang guru itu tidak menggunakan media pembelajaran, maka pembelajaran itu kurang menarik dan efektif. Bahkan takutnya kondisinya pembelajaran yang hari itu disampaikan itu tidak mencapai tujuan pembelajarannya, begitu ya. Jadi saya harapkan kepada anak-anak ibu calon guru SD ke depannya usahakan setiap proses pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu kan ada banyak ya jenis-jenisnya yang tadi telah dipaparkan. Jadi buatlah media pembelajaran itu sederhana mungkin ya. Misalnya yang menggunakan PowerPoint atau media gambar gitu kan, atau memang media itu udah langsung jadi kayak media kits gitu, ada misalnya peta kalau dalam pembelajaran IPS, ada globe gitu ya. Jadi agar anak-anak ibu ke depannya dalam proses pembelajaran di kelas itu siswanya itu dapat mengikuti dengan baik dan proses pembelajarannya itu dapat tercapai tujuan pembelajarannya. Oke, mungkin presentasi hari ini sampai sekian aja. Nanti ada ibu share soal itu nanti dikerjakan dan kirim di ini ya, di Sipda kita. Mohon kiranya dikumpul dalam waktu 20 menit ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu kembalikan kepada moderator untuk menutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan kami, media pembelajaran adalah sebuah bahan atau alat yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan. Fungsi media dalam pembelajaran yaitu sebagai alat bantu atau alat peraga yang dapat memudahkan pendidik dalam pengajar serta dapat digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam pembelajaran agar peserta didik dengan mudah memahami materi ajar yang diajarkan oleh pendidik. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu jenis media visual, jenis media audio, jenis media audiovisual, dan jenis media multimedia. Selain itu, diperlukan juga pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat agar media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.